warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kelas 5 semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Ya, hari ini kita akan belajar kembali PAI masih dalam sistem daring ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama ya, agar pelajaran kita, ilmu kita bermanfaat dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi tadarus dan tarawih. Nah, karena kita sudah mendekati bulan Ramadan ya teman-teman ya. Nah, kita harus mulai mempersiapkan diri bahwa kita nanti ada sholat tarawih, ada tadarus. Nah, apa itu tarawih? Apa itu tadarus? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama adalah tarawih. Tarawih adalah sholat malam. Tidak ada tarawih yang dilaksanakan pagi hari atau siang hari atau bahkan sore hari. Yang ada tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah isya dan dilakukan dan diakhiri sebelum sebelum fajar terbit. Nah, tarawih itu dilaksanakan harus sesudah sholat isya teman-teman. Boleh dilaksanakan sendiri atau munfarid, atau dilaksanakan secara berjamaah. Boleh berjamaah di rumah atau di masjid. Nah, ingat, jamaah di masjid itu wajib bagi orang muslim laki-laki. Kalau perempuan boleh jamaah di rumah, boleh juga di masjid. Karena kita masa pandemi ya teman-teman, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau memungkinkan untuk berjamaah di masjid, silahkan jamaah di masjid. Jika tidak memungkinkan, kita bisa jamaah di rumah. Allah itu tidak pernah memberatkan hamba-hambanya untuk beribadah. Ya teman-teman ya, yang penting kita selalu semangat. Nah, tarawih sendiri Rasulullah tidak pernah memerintahkan harus seperti ini, harus sekian rakaat, tidak. Tarawih itu dilaksanakan dengan rakaat yang genap, minimal 8 rakaat. Mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, silahkan, tidak masalah. Duh, Miss, kok ada yang 11, ada yang 23? Nah, sekarang baru ya. Tarawih, kenapa jumlahnya jadi ganjil? Padahal tarawih itu harusnya genap. Dan tarawih itu dilaksanakan tidak boleh 4 rakaat sekaligus. Tapi seperti sholat subuh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Ya. Kenapa kok tiba-tiba ganjil? Karena ditambah dengan sholat witir. Witir artinya ganjil teman-teman. Nah, makanya witir itu dilaksanakan minimal 1 rakaat. Ada 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, sampai tidak terbatas jumlahnya. Nah, apakah sholat witir itu gandengan dibarengi dengan sholat tarawih itu tadi? Tidak. Jadi sholat witir itu adalah penutup sholat malam. Meskipun kita tidak tarawih, setiap hari pun kita bisa melaksanakan sholat witir. Karena apa? Istilahnya sholat witir itu definisinya adalah, pengertiannya adalah sholat sunnah pengganti sholat malam. Jadi mau tidak ketika tidak Ramadan boleh melaksanakan sholat witir, dan harus sebenarnya, karena itu adalah penutup sholat malam. Ya, setelah tahajud, setelah sholat isya boleh, setelah sholat hajat, sholat sholat tobat boleh. Itu ditutup dengan sholat witir yang jumlahnya ganjil, minimal 1 rakaat. Itu ya teman-teman ya, boleh. Tapi kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan, makanya pahala untuk sholat tarawih itu macam-macam, setiap malamnya beda teman-teman. Ada malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-30. Itu ada semua. Malam ke-29, mohon maaf ya. Jadi malam yang terakhir itu ganjarannya, pahalanya itu beda-beda. Nah, berikutnya tarawih itu adalah merupakan amalan setelah di saat bulan puasa. Tarawih itu jangan diartikan sebagai kesempatan kita keluar malam, kemudian kita bisa jajan ya, karena masih lapar, setelah buka tadi belum kenyang. Jangan ya. Karena disitulah nanti kenaikan berat badan, bukan kenaikan iman, itu nanti akan dipertaruhkan ya.
Karena apa? Jajan itu akan lebih banyak menjadi lemak daripada makan yang berbuka tadi. Karena apa intinya? Ketika kita sholat isya, sholat tarawih itu mengistirahatkan ini loh, perut ini loh, jangan malah diisi terus ya. Diistirahatkan dulu, makanya kita senam dulu sambil sholat isya, tarawih, setelah itu pulang. Kalau jamaahnya di masjid ya pulang, kemudian dari rumah baru deh kita mau nyemil apa. Jangan yang berat-berat ya teman-teman, nanti kita tambah berat ya. Sudah tidak usah dibahas, nanti jadi body shaming ya. Nah kemudian berikutnya, amalan berikutnya ada lagi setelah yang tarawih, yaitu tadarus. Apa itu tadarus? Tadarus itu adalah membaca Quran bersama-sama dan harus ada gurunya ya. Bagi yang masih belajar harus ada gurunya, tapi kalau sudah bisa, sudah lancar, sudah mengerti, sudah paham bacaan, boleh sendiri. Nah, dari tadarus ini paling tidak kita punya target teman-teman. 1 bulan kita berpuasa, maksimal 30 hari ya. Puasa itu ada yang 29 hari. Itu targetnya kita harus khatam. Caranya ya apa ya? One day one juice atau one day 2 juice? Enggak masalah. Sekuatnya sebenarnya ya, semampunya, jangan memaksa. Karena apa? Perempuan kadang sudah ada yang haid ya, sudah ada yang menstruasi, jadi dalam kurun waktu 1 bulan puasa itu pasti ada bolong di tengah atau di muka apa di belakang gitu ya. Jadi kita jangan memaksa, asalkan kita terus menerus. Jangan sampai bolong. Kalau misalkan kita bolong karena memang kita ada halangan itu ya. Jadi tadarus itu terus menerus, dan Allah juga menjamin kelipatan pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Berapa pahalanya? Yang biasanya itu diganjar 1 pahala 1 huruf, itu menjadi 10 kebaikan dari 1 huruf. Coba kita bayangkan dari kata bismillah itu aja ya. Dari kata bismillah itu sudah berapa huruf, hai? Ya, sudah berapa huruf, dan itu dikali 10, hai, ya kan? Nah, itu sudah banyak banget loh, hai. Ya. Ini no gimmick ya, kalau ini. Allah itu tidak pernah gimmick. Allah itu tepat janji. Ya, untung aja pahala itu nggak ada wujudnya. Coba kalau ada wujudnya, aduh Pak Kiai itu yang pinter-pinter itu ya, yang pinter-pinter yang pahalanya udah banyak itu paling udah nggak bisa jalan, udah keberatan pahala itu. Untung aja nggak kelihatan, jadi kita nggak bisa sombong ya. Oke? Nah, tadarus itu setiap hari continue. Kalau bisa ajak adiknya, kakaknya, mamanya, papanya diajak. Meskipun 1 minggu itu 1 kali, misalkan aduh mama itu sibuk, nggak sempat itu baca-baca kayak gitu aja. Oh kalau belum sempat berarti pas weekend aja mah. Weekend kan besoknya kan nggak kerja, masa mau kerja sampai hari Minggu kan nggak mungkin tuh ya kan. Di sela-sela itu minimal 1 halaman lah, itu nggak apa-apa, yang penting terus menerus. Kita berlomba-lomba, mumpung di bulan suci Ramadan ini semuanya serba dilipat gandakan. Karena apa? Di bulan suci itu ada beberapa peristiwa yang sangat penting. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Di situ kita harus berlomba-lomba untuk memperoleh Lailatul Qadar itu. Caranya gimana ya, Miss? Apakah nanti kita juga mendapatkan Al-Quran gratis? Enggak, ya. Kalau kita pengen mendapatkan Al-Quran, pergi ke toko buku, beli namanya ya. Itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita tidak bisa memprediksi kapan kita mendapatkannya. Tapi yang jelas kita tiba-tiba udah berubah gitu aja ya. Bukan berubah celing tiba-tiba kita bertopeng, bukan. Berubah itu berubah akhlak kita, pandangan hidup kita menjadi seseorang yang lebih bagus lagi, lebih berakhlak lagi, lebih dan lebih beriman lagi. Itu tandanya orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, teman-teman. Nah, dari sini insya Allah 2 materi itu sudah cukup ya teman-teman ya. Ada tugas buat kalian. Nah, yang berikutnya adalah niat tarawih. Nah, ini adalah tugas kalian, menghafalkan niat tarawih. Bagaimana niat tarawih? Niat tarawih adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala.
Itu adalah niat sholat tarawih. Dihafalkan, direkam suara, kemudian diupload di Google Classroom. Yang kedua adalah mengerjakan LKS halaman 49. Di situ ada kolom isian. Kerjakan di LKS nomor 1 sama dengan 10. Yang berikutnya ada tugas yang ketiga adalah membaca dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik. Yang sudah Al-Quran silahkan baca satu ayat yang agak panjang ya, jangan yang alif lam mim ro, jangan. Yang dibaca yang agak panjang ya. Oke, hai. Dibaca agak panjang, itu direkam video, bukan hanya suara, video kelihatan wajahnya ya. Kemudian dikirim ke Classroom. Miss, aku masih jilid loh, masih ikro. Kalau yang masih jilid atau ikro, baca satu baris, oke? Nggak mungkin kan masih jilid 1, masa masih jilid 1 ya. Minimal ya jilid 6 lah, atau jilid 5 wis ya. Nah, dibaca itu satu baris saja, direkam video, dikirim juga ke Classroom. Ada 3 tugas ya teman-teman. Oke, jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar biar pelajaran kita yang kita pelajari lancar. Oke, sekian dulu video dari Miss. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan agar pekerjaan tidak bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Oke? Oke, sekian dari Miss. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kita insya Allah bertemu secepatnya. Sekian dari Miss. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.